Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilda Larasati dengan NIM 1930106016 akan menjelaskan tentang gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Yang indikatornya yaitu 1. Tujuan umum gametogenesis dan ayat Al-Quran yang terkait dengan gametogenesis. 2. Spermatogenesis, pengertian spermatogenesis, tahap-tahap spermatogenesis, pengaturan spermatogenesis. 3. Oogenesis, peranan gen dalam oogenesis, perkembangan ooplasma, pengendalian hormonal pada oogenesis dan ovulasi. Ayat yang berhubungan dengan gametogenesis yaitu Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, penciptanya yang baik. Tujuan umum gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Tergantung dari siklus hidup biologis organisme, gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis, gametogenesis diploid menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis terdiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Peranan gen dalam oogenesis. Perkembangan ooplasma. Gen berperan sebagai pengendali setiap sifat beda makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki sekumpulan sifat di mana ada sifat yang sama antara individu yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan ooplasma berperan sebagai masuknya inti spermatozoa ke dalam ooplasma. Ada yang mengamati ialah dengan ditelan oleh ovum, ada pula dorongan dari spermatozoa itu sendiri sampai dalam ooplasma kromatin jadi benang-benang kromosom, kemudian membentuk gelembung-gelembung kecil yang meliputi membentuk selaput pronukleus jantan, pengendalian hormonal pada oogenesis dan ovulasi. Hormon yang mempengaruhi proses oogenesis yaitu hormon FSH yang berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan pada sel-sel folikel. 2. Hormon LH yang berfungsi sebagai perangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pengeluaran sel telur. 3. Hormon estrogen, yaitu berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder. 4. Hormon prosteron, yaitu berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.